Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvenita Nasra Madinar dengan NIM 221910601027 dari Universitas Jember, Fakultas Teknik di jurusan Teknik Lingkungan. Nah, saya di sini akan menjelaskan beberapa poin penting yang ada di studi kasus ini dan juga apa sih peran penting statistika dalam studi kasus ini tuh. Langsung saja. Studi kasus ini itu membahas tentang digitalisasi dalam manajemen limbah dengan fokus pada perusahaan limbah publik dan swasta yang ada di Jerman. Nah, penelitian ini tuh menggunakan survei deskriptif lintas sektoral untuk mengevaluasi bagaimana upaya dan juga strategi digitalisasi dari 130 perusahaan yang ada di Jerman ini. Nah, studi kasus ini tuh juga menganalisis tingkat adopsi teknologi digital dalam berbagai tahap rantai nilai manajemen limbah, termasuk dalam pengolahan pelanggan, logistik, penimbangan, penyortiran, dan juga pemasaran material yang dapat didaur ulang kembali. Tujuan dari studi kasus ini itu yaitu mengevaluasi status digitalisasi perusahaan manajemen limbah di Jerman. Dalam studi kasus, metode penelitian ini itu menggunakan metode survei deskriptif lintas sektoral. Nah, data yang dikumpulkan ini itu melalui survei online yang dirancang berdasarkan literatur, wawancara praktisi, dan juga kunjungan perusahaan manajemen limbah. Nah, survei ini itu mencakup 130 responden dari perusahaan manajemen limbah baik itu publik dan juga swasta yang ada di Jerman. Hasil studi kasus ini tuh menunjukkan bahwa meskipun pentingnya digitalisasi ini tuh telah diakui secara luas, namun tingkat penerapan teknologi canggih itu masih tertinggal dari niat yang dilaporkan dalam studi sebelumnya. Nah, dari survei online itu dapat mengidentifikasi terdapat beberapa hambatan utama. Yang pertama itu ada biaya tinggi dan juga kebutuhan perlindungan data serta kurangnya standar teknis. Nah, dalam studi kasus ini itu juga merekomendasikan langkah-langkah bagaimana mendorong transformasi digital lebih lanjut yang mencakup pelatihan karyawan, penerapan teknologi modular, dan juga peningkatan kolaborasi dengan penyedia teknologi digital. Kesimpulan dari studi kasus ini itu digitalisasi ini tuh semakin dianggap penting dalam industri manajemen limbah, namun implementasi teknologinya itu masih tertinggal. Selain itu, perusahaan cenderung menggunakan teknologi digital yang hanya mendukung proses yang sudah ada, bukan inovasi yang lebih radikal. Nah, studi kasus ini itu juga menyarankan agar perusahaan manajemen limbah itu mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seperti melakukan pelatihan karyawan, penerapan solusi modular yang lebih terjangkau, dan juga meningkatkan kolaborasi dengan penyedia teknologi digital. Peran statistika ini tuh sangat penting dalam studi kasus yang saya ambil ini. Yang pertama itu dari mengolah dan menyajikan data survei, menganalisis perbedaan antar kelompok. Yang ketiga ada mengidentifikasi pola dan juga kelompok, serta mengevaluasi hubungan variabelnya. Metode statistika yang diambil itu antara lain yang pertama ada statistika deskriptif. Nah, ini tuh digunakan untuk menghitung rata-rata, median, standar deviasi, dan juga distribusi frekuensi data survei seperti tingkat adopsi teknologi dan persepsi digitalisasi. Yang kedua itu ada uji inferensial. Ada 3 jenis yang digunakan, yaitu Man-Whitney-Ulrich. Ini tuh untuk membandingkan perbedaan antar kelompok, misalnya itu perusahaan kecil versus besar dalam tingkat adopsi teknologi. Nah, yang kedua itu ada Kruskal-Wallis test. Nah, ini tuh untuk menguji perbedaan antar lebih dari 2 kelompok, seperti perbandingan ukuran perusahaan terhadap penggunaan teknologi digital. Nah, yang ketiga ada Chi-square test. Nah, ini tuh untuk menguji hubungan antara variabel kategori seperti jenis perusahaan dengan strategi digitalisasi. Metode yang ketiga yang digunakan yaitu analisis cluster dengan menggunakan algoritma Q-means untuk mengelompokkan perusahaan berdasarkan tingkat adopsi 6 teknologi digital utama menjadi 3 kategori, yaitu analog, teknologi dasar, dan juga digital. Nah, untuk metode keempat yaitu visualisasi data dengan menggunakan diagram batang, diagram lingkaran, dan juga box plot. Ini tuh digunakan untuk menyajikan data secara grafis agar mempermudah interpretasi polanya. Penyajian data dalam studi ini tuh melibatkan berbagai format visual dan juga statistik untuk mempermudahkan interpretasi dengan menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran serta box plot. Nah, penyajian data ini tuh memastikan bahwa dapat diakses dan dipahami oleh berbagai audiens, termasuk praktisi dan juga peneliti. Sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.